Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Kang Hendra PJOK. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Bagi Anda yang belum mengetahui perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga, ikuti videonya sampai akhir berikut ini. Terdapat beberapa perbedaan antara pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Di antaranya adalah dari segi subjek, tujuan, peraturan, kemudian pemberian materi, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini kita akan bahas beberapa perbedaan antara pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Berikut pembahasannya. Yang pertama yaitu dari segi tujuan. Pendidikan jasmani memiliki tujuan yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan para siswa-siswanya. Sedangkan pendidikan olahraga memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan atau mencapai prestasi pada cabang olahraga tertentu. Nah, itu perbedaan dari segi tujuan. Yang kedua, dari segi subjek atau orangnya. Untuk pendidikan jasmani, subjeknya yaitu peserta didik atau siswa. Sedangkan untuk pendidikan olahraga itu biasanya subjeknya adalah seorang atlet dari cabang olahraga tertentu. Misalnya dari cabang sepak bola, dari bola voli, atletik, renang, dan lain-lain. Kemudian dari segi penguasaan tekniknya, kalau pendidikan jasmani itu cenderung tidak dipaksakan kepada siswa atau peserta didik, sehingga peserta didik itu cukup mengetahui teknik dasarnya, itu sudah cukup. Sedangkan untuk pendidikan olahraga, yaitu si atlet itu harus menguasai teknik-teknik dasarnya, teknik-teknik dasar dari cabang olahraga tertentu. Misalnya si A di dalam cabang olahraga sepak bola. Nah, si A ini harus menguasai teknik dari sepak bola itu sendiri. Kemudian dari sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di pendidikan jasmani itu bisa dimodifikasi. Contohnya seperti bola voli. Nah, kalau bola voli di pendidikan jasmani, biasanya apabila kekurangan bola voli, siswanya ada 20 misalnya, tetapi bolanya cuma ada 1, itu bisa dimodifikasi oleh bola plastik misalnya. Nah, tetapi kalau untuk di pendidikan olahraga, itu sarana dan prasarana harus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Misalnya tadi bola voli harus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kemudian perbedaan yang selanjutnya dari segi pemberian materi. Nah, kalau pendidikan jasmani ini biasanya dilakukan di sekolah-sekolah. Contohnya melalui pembelajaran olahraga, pembelajaran PJOK, penjas, dan lain-lain. Kemudian untuk pendidikan olahraga ini biasanya di klub-klub tertentu. Misalnya ada klub berenang, ada klub sepak bola, klub voli, dan lain sebagainya. Nah, pemberian materi dalam pendidikan olahraga ini yaitu dengan latihan secara berulang-ulang, sehingga peningkatan
keterampilan si atlet ini bisa meningkat. Berbeda dengan pendidikan jasmani tadi, hanya cukup mengetahui teknik dasar dari cabang olahraga itu sendiri. Kemudian perbedaan yang selanjutnya yaitu dari segi peraturan. Nah, dalam pendidikan jasmani ini bisa dimodifikasi peraturan-peraturan, misalnya dalam permainan sepak bola. Nah, ini bisa dimodifikasi supaya apa? Supaya pemberian materi kepada siswa-siswa ini dapat tersampaikan dengan mudah, dan juga pembelajaran atau tujuan pembelajaran dan tujuan pendidikan itu bisa tercapai. Nah, sedangkan dalam pendidikan olahraga peraturannya ini sudah baku atau tidak dapat dimodifikasi. Jadi apabila peraturannya sudah A, maka yang harus diterapkan itu juga harus A. Supaya apa? Supaya pas nanti ketika misalnya pertandingan atau perlombaan itu tidak berubah-ubah peraturannya. Jadi sudah mengetahui dari awal seperti itu. Nah, mungkin itu adalah perbedaan antara pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita, dan mudah-mudahan pandemi corona ini segera berakhir, dan mudah-mudahan pembelajaran di sekolah-sekolah bisa kembali normal. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.